apa first impression saat pertama kali kita ketemu, inget nggak? Saat pertama kali ketemu, jujur teman-teman, aku kelas 1 SMP itu nggak begitu kenal dia, dan sama sekali kayak nggak pernah ngobrol nggak sih? Nggak, kita yang benar-benar udah sebenarnya ini saling ini aja ya. Oh, aku lanjut ya. iya. Oh, sebentar, aku ingat. Jadi intinya kelas 1 aku nggak pernah ngobrol sama dia, sama sekali nggak pernah ngobrol. Aku itu kumpul sama geng ciwi-ciwi, ulala gitu ya. Dan kelas 2 aku baru kenal dia karena kita sebelahan, kelompoknya kelompok sebelahan, dan kita sering belajar kelompok gitu. Ya aku mengenal dia sih sebagai seseorang yang pendiam pertama sebagai sampai seorang sekarang pendiam. Dan ini jujur ya, aku baru jujur. Dan aku itu baru kaget pada waktu kita tuh dapat pelajaran apa ya, drama itu loh sih. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kesenian nggak sih? Ya antara bahasa Indonesia atau kesenian ya. Bikin drama aja lupa. Jadi drama satu kelompok yang mengharuskan aku. Dia itu mendapat karakter sebagai orang yang centil gitu ya. Dan itu sebenarnya aku awal tuh gak yakin nggak yakin aku bisa ya. Nggak yakin. Kenapa aku harus? Ya, gitu. Kenapa harus aku? Gitu kan? Bisa nggak sih memainkan karakter ini gitu? Secara dia tuh yang aku kenal adalah sebagai orang yang diam gitu. Jadi ternyata setelah dan pada waktu kita latihan pun kamu tidak menunjukkan itu, Say. Iya. Kayak kamu kayak yang masih kalem gitu. Iya, masih kalem gitu. Lanjutkan. Dan setelah eksekusi, setelah action gitu, setelah mulai di kelas, aku kaget. Kayak dia tuh bisa banget gitu, jadi orang yang improvisasinya bagus banget gitu. Jadi kayak wow, anak ini. Tapi aku tertolong banget sih dengan karakter dia yang seperti itu. Jadi karakter aku juga jadi hidup gitu. Jadi semenjak itu aku mulai tahu karakter dia yang sebenarnya. Oh, ternyata anak ini seperti ini gitu. Ternyata ini barbar juga gitu. Kayaknya lebih barbar dari aku gitu. Jujur li, kalau misalkan aku inget banget kita. Jadi guys, kita kenal itu mulai tahun 2005. Kita kelas 1 SMP. Waktu itu kita dari SD yang berbeda. Kelas 1 kita satu kelas. Nah, waktu itu aku, karena dari SD ku di kelas itu aku nggak ada temennya, jadi aku duduk sama Ike waktu itu. Nah, aku tuh cuma kenalnya sama Mbak Lutfia waktu itu namanya. Satu SD sama dia. Nah, aku waktu itu udah pernah ngajak sebelumnya ke Mbak Lutfia, maksudnya tanya awalnya, Mbak Lut mau duduk sama siapa? Sama aku tak? Kurang lebih begitu. Terus cuma Mbak Lutfia tuh udah bilang, aku duduk sama Nur Putri. Oh, gitu. Kamu duduk sama Lutfia pertama. Oh, aku lupa. Kan Terbukti dia adalah orang yang pengingat banget. Aku duduk Padahal udah berapa tahun lalu. Aku duduk sama Nur Putri gitu. Nah, kan otomatis aku karena kenal Mbak Lut, aku kan akhirnya terlihat siapa nih yang duduk sama Mbak Lut gitu kan. Terus ya ampun, dia tuh sediam itu, sekalem itu, selembut itu. Emang lembut. Iya, maksudnya kayak aduh, suaranya paling lembut. Aduh, jujur li dia paling lurus lagi. Kelas 1 SMP itu aku kalau nggak diajak ngomong, nggak ngomong sama sekali. Iya. Itu Iya. jadi mungkin aku waktu itu karena duduk sama matching ya, maksudnya Ike, terus akhirnya ada Anis, ada Imah yang Anis lebih aktif, akhirnya kan aku juga ikut-ikut gitu waktu itu. Sebagai anak introvert itu kadang agak susah untuk ketemu orang baru gitu. Jadi proses adaptasinya itu bukan sangat lama gitu. Khususnya kalau sekarang sih mungkin lebih bisa ya saya daripada dulu, karena kita dulu juga masih bocil gitu kan. Sekarang udah bisa kontrol. Iya, dulu kita juga masih bocil, belum tahu kayak dunia luar seperti apa. Nah, tapi kalau untuk saat ini insya Allah kita udah bisa lebih bisa ya, Say. Ketika ketemu orang baru kita sudah lebih kayak hai gitu, kayak ya dari mana, namamu siapa gitu, intinya gitulah. Jadi percayalah guys, kalau orang introvert itu bisa benar-benar dekat dengan orang itu setelah melalui proses yang begitu panjang, seperti yang dibilang sama Zaskia Sungkar. Iya. Jadi tidak mudah bagi orang introvert menemukan
orang yang akhirnya bisa sedekat itu pasti prosesnya panjang. Dan kita pun ya, kita akui aja, kita dulu komunikasi juga up and down kan. Iya. Maksudnya kita SMA sempat beberapa waktu tuh jarang komunikasi Karena gitu. ya, karena nih jujur ya, balik lagi ke passion, kita bener-bener beda ini ya saya, lintas jurusan dan akhirnya jurusan. ya ketemu, tapi untuk komunikasi yang intens juga kita up and down. Tapi alhamdulillahnya semakin kesini kok ya dipertemukan lagi, qadarullah, Allah itu maha baik. Gitu. Benar gitu. Jadi sebenarnya untuk dekat sama seseorang itu tidak harus juga satu frekuensi ya. Maksudnya tidak harus satu passion, harus Iya, satu ini gitu, enggak juga. Enggak. Yang penting saling Memahami, saling respect itu sih. Nah, ini nyambung. Oh, Bagaimana kamu memaknai kalimat friendship goals? malah Nyambung sih dengan pembahasan kita. yes, alhamdulillah. Itulah qadarullah ya Qadarullah. semuanya. Ya. Jadi Gimana, kalau gimana? menurutku friendship Goals. yang Kita tidak sebule itu ya, guys. yang menurutku ter lah ya. Jadi suatu kondisi di mana dua orang atau sebagian orang dalam satu lingkaran pertemanan persahabatan yang pertama tidak ada toksik, kedua Jadi toxic relationship itu bukan cuma dalam hal pacaran. iya dalam keluarga, dalam persahabatan, Iya, itu dalam sama. keluarga, dalam persahabatan itu ada kadang toxic relationship. Terus satu tidak ada toksik, kedua mungkin tidak harus tahu dari A sampai Z, tidak harus tahu 24 jam ngapain aja, tapi bisa mengerti dan memberikan ruang. Jadi tidak ada keharusan, misalkan nih ya, aku nih lagi ada acara keluarga, saya mau kesini, aku nggak perlu izin sama dia dong gitu loh, ya kan? Nah dia pun misalkan lagi ada acara keluarga, dia nggak perlu izin sama aku karena dia juga punya keluarga, aku juga punya keluarga. Nah cuma pada saat kita lagi komit, kita mau quality time bareng, ya kita utamain yang kita rencanakan itu gitu. No toxic, terus tidak ada yang penting saling memahami, saling memberikan ruang. Dan yang ketiga kalau menurut aku bisa saling bergandengan tangan, Sheila, untuk berkembang. Nah berkembang itu dalam artian tidak mendominasi dan tidak otoriter. Otoriter itu bukan hanya orang tua ke anak, guru ke siswa ya, tapi otoriter dalam pertemanan itu penting. Jadi kayak misalkan dalam suatu keputusan terus aku merasa aku yang paling benar gitu. Keputusanmu salah, itu bukan Dominan. Nah tidak boleh ada yang Tidak boleh ada yang dominan. Justru kita misalkan aku lagi ada di kondisi yang sedang kurang baik, kamu malah ayo harus gimana yang aku akhirnya bisa mengupgrade diri lagi. Jadi tidak hanya di saat ini saja, tapi untuk seterusnya. Iya, intinya Gitu. harus menjadi support system yang baik sih. Yes. Nah itu friendship goals gitu. Jadi bicara soal toxic relationship, selama ini kan dikenal sebagai hubungan antara pasangan ya Cowok cewek lah. cowok cewek lah ya, yang intinya mostly orang itu mengartikan sebagai toxic relationship itu kayak misalnya si cowok suka mukulin ceweknya kayak gitu-gitu. Sebenarnya tidak melulu soal itu sebenarnya. Toxic relationship itu ketika kita tidak punya ruang gerak yang bebas, ya tidak punya ruang privacy, itu sudah disebut sebagai toxic relationship gitu. Jadi pokoknya intinya aku punya teman di mana aku tuh kayak masih takut untuk melakukan A, B, C, D gitu, dan kemana-mana aku kalau misalnya harus ngupload foto sama si A kayak merasa masih ini harus di private kalau enggak nih bakal tanya-tanya nih gini gitu. Nah itu sudah termasuk toxic sih menurut aku. Yes. Gitu. Nah kalau sama dia aku tuh mau ngapain aja dan sahabat aku punya satu sahabat lagi. Nah ketika aku mau harus janjian sama si sahabat si A, ya aku nggak perlu izin gitu sama dia gitu, dan dia pun juga tidak mempermasalahkan itu, nggak ada hubungannya juga, terserah dia mau ngapain. Iya gitu. Jadi ya itu sih pokoknya intinya friendship goals itu adalah tidak ada toxic di antara relationship tersebut gitu.
kelas jelas. Keren gak sih ini loh yang Ini pertanyaan puncaknya. gongnya. Apa Apa pembelajaran dan pencapaian terbaik? Belajar sejauh ini selama aku sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai saat ini sudah bekerja, yang paling aku ingat bener-bener kayak struggle banget perjuanganku itu pada saat kuliah. Itu bener-bener kayak banyak banget pembelajaran aku dapatkan selama kuliah ini, 3 hal penting ini, dan itu aku bener-bener bisa memaknai arti sabar, ikhlas, dan bersyukur yang sebenar-benarnya. Dan itu memang membutuhkan waktu lama gitu, sangat lama gitu. Jujur aku salah satu orang yang sangat lama mengerjakan skripsi, tapi memang ya begitulah, kesabaran itu diujinya memang sangat lama gitu. Aku juga masih perlu banyak belajar, kadang masih up and down juga dalam menjalankan 3 hal ini sampai sekarang pun. Tapi kadang ketika aku lagi down dan kesabaranku mulai mau menghilang, itu aku selalu mengingat perjalanan aku sebelumnya gitu. Sebenarnya ekspektasiku tuh bukan ekspektasi, kayak harapanku tuh waktu itu cuman lulus aja dulu gitu. Dan pada saat itu sebenarnya teman-teman aku sudah pada kerja semua gitu loh pada saat itu, dan aku tuh salah satu lulusan yang terakhir juga sih teman-teman. Jadi ketika harapanku sebenarnya hanya ya yang penting udah lulus wisuda gitu, tapi ternyata Allah itu memberikan lebih gitu loh pada aku gitu. Dan ternyata yang tidak pernah aku sangka-sangka, beberapa bulan setelah lulus itu Allah langsung memberikan rezeki, langsung ditempatkan di kerjaan yang benar-benar sesuai dan cocok sama diri aku gitu. Jadi itu sih, kalau misalnya aku ditanya tentang pembelajaran apa yang selalu kamu ingat selama ini dan pencapaian terbesar aku, ya aku alhamdulillah aku bisa survive ya, saya istilahnya survive dari segala drama skripsi yang ada itu sih. Mungkin sebagian besar orang menyelesaikan skripsinya itu dengan tepat waktu dan dengan lancar, mungkin yang mulus dan sebagainya, yang itu tidak terjadi dalam diri aku, yang aku harus jungkir balik dulu untuk mengerjakan skripsi dan bisa sampai lulus. Itu buat aku pribadi itu bukan hal yang mudah gitu, dan butuh perjuangan dan struggle yang berat, dan aku hampir frustasi juga sih gitu. Tapi ya itu lagi, mencoba untuk selalu bersabar dan ikhlas gitu. Kalau aku sih pembelajaran dan pencapaian terbesar ya, sebenarnya aku selalu merasa apa yang sudah aku lakukan itu, aku merasa aku sudah selalu melakukan yang terbaik. Kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi, karena ya benar, aku yakin apapun yang terjadi di sebelum-sebelumnya yang sudah kita lewati itu pasti akan ada hikmahnya. Kalau terkait pendidikan, aku sangat-sangat bersyukur karena Allah itu maha baik gitu. Maksudnya mungkin memang setiap orang jalannya berbeda, dan alhamdulillah aku diberikan yang mungkin salah satu yang maksudnya tidak terlalu gimana gitu, tidak ininya sedramatisir aku alhamdulillah aku bisa menjalankan dengan baik. Alhamdulillah itu, dan semoga memberikan manfaat untuk aku dan untuk orang lain. Nah, terlepas dari itu, hal besar lagi yang paling aku pelajari dari dulu, aku itu selalu berusaha, mungkin kamu juga tahu ya, dari dulu aku selalu berusaha untuk sempurna. Maksudnya sempurna dalam artian pengen ini harus begini, harus begini, harus begini gitu. Ya mungkin kalau dalam pendidikan bisa kita usahakan gitu semaksimal mungkin. Nah, tapi untuk aspek kehidupan yang lain, ada hal-hal yang kita harus merasa oh kita belum dapat sekarang, mungkin karena memang belum waktunya ke kita. Ada hal-hal yang harus kita pahami itu. Salah satunya mungkin ini aku yang merasakan, mungkin kamu juga, mungkin teman-teman yang lain juga. Aku adalah salah satu orang yang termasuk people pleasure. Aku adalah salah satu orang yang gak enakan. Sama ya, sih. Aku itu bener-bener orang yang paling takut untuk
yang tadi aku omongin itu benar atau enggak ya, menyinggung perasaan orang lain enggak ya, dia tersinggung selalu enggak ya, kepikiran ya, kepikiran. apalagi setelah ketemu orang kali ya, saya Apalagi setelah ketemu selalu orang. kayak flashback gitu loh, kayak Iya. throwback Siang ya, kita ketemu nih sama orang malam, itu aku bisa mikir, aku tadi ngomong gini dia marah nggak ya, aku tadi ngomong gini dia tersinggung nggak ya. Nah, itu tuh termasuk omongan, perbuatan. Nah, sampai pada akhirnya aku overthinking sendiri, aku selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. Tapi pada akhirnya suatu ketika aku akhirnya bukan jenuh ya, tapi kayak aku tuh capek sendiri dalam artian tidak akan ada habisnya kalau itu kan. Nah, jadi akhirnya aku ada pemikiran, aku tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Aku hanya perlu melakukan apa yang terbaik buat aku, karena terbaik buat kita belum tentu terbaik buat orang. Nah, benar-benar orang yang sayang sama aku akan selalu mensupport, akan selalu mendukung, akan selalu memberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau orang yang nggak suka sama aku, mau segimanapun aku, mau akan selalu sebaik dianggap- apapun ya akan dianggap salah gitu loh. Jadi yang salah satu hal besar juga yang aku pelajari adalah tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita tidak bisa mencapai semua yang terbaik sesuai sama yang kita mau, itu tidak bisa, karena kita hidup bukan hidup sendiri, kita hidup bersosialisasi. Yang kita harus bisa memahami bahwa ada orang lain di samping kita, dan tidak melulu semesta itu berpihak sama kita gitu. Akan ada waktunya kita harus merasakan apa itu sedih, apa itu kecewa. Jadi balik lagi yang tadi dibilang, belajar untuk menerima, bersabar, dan yang pasti bersyukur atas semua yang sudah kita dapatkan, yang kita berproses bareng-bareng. Yang benar-benar kita dari yang kita nggak tahu apa-apa. Bener-bener kita tuh salah satu orang yang apa ya guys, kita tuh termasuk orang yang sebenarnya dulu tuh kudet banget ya. Bener. Jadi maksudnya Jadi selama SMA, selama sekolah kita tuh adalah orang-orang yang kayak ya Allah bisa dihitung berapa kali kita bisa ke kota gitu ya. Iya. Kita tuh di salah satu desa. Mungkin kalau sekarang desa kita udah maju ya. Gitu sih intinya, pembelajaran kita itu harus sabar, syukur, Iya. ikhlas. Insya Allah kita akan selalu diberikan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Iya, ya seperti itu teman-teman. Apakah kalian pengen vlog ini, bukan vlog ya, apakah kalian pengen obrolan ini akan lanjut, itu kalian sendiri yang menentukan. Kalau banyak yang nonton kita akan lanjut, kalau tidak banyak yang nonton ya udah, itu sebagai dokumentasi kita aja. Siapa tahu nanti video ini kita bisa perlihatkan ke anak-anak kita nanti bahwa this is my best friend gitu. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf kalau bisa, kalau misalkan ada salah, kita tidak ada maksud kita untuk menyinggung si A, intinya, menyinggung si B, iya. menyalahkan si A, menyalahkan pendapat si B, enggak. Intinya apa yang sudah kita omongkan itu adalah menurut kita, karena menurut kita itu adalah yang terbaik untuk kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan. Dan kalau obrolan kita ini bisa membuka pikiran kalian, alhamdulillah, bisa memberi manfaat untuk kalian, ya alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.